Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Akhir-akhir ini banyak terdengar isu tentang legislatif daerah Jakarta akan menginterpelasi gubernur. Kejadian ini berdasarkan atas temuan BPK tentang Formula E, kemudian legislatif khususnya anggota Dewan Partai Politik yang menjadi oposisi berencana mengajukan interpelasi. Selain itu, Dewan dari partai politik oposisi mengatakan, bahwa skala prioritas kita sekarang adalah penanggulangan COVID. Menurut saya, partai oposisi ini ada benarnya. Seharusnya semua kegiatan sekarang itu harus dimaksimalkan untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID, karena keamanan, kesehatan, kemakmuran, dan bahkan nyawa rakyat Indonesia itu menjadi amanat undang-undang yang harus dilindungi oleh negara. Dalam masa pandemi sekarang ini, otomatis semua yang berkenaan dengan penanganan dan penanggulangan COVID harus diutamakan dan acara yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut harus ditunda atau bahkan dihapus, karena kegentingan terlalu sangat berbahaya jika pandemi ini dibiarkan terus-menerus. Sudah terlalu banyak nyawa yang berjatuhan, sudah terlalu banyak korban, baik yang terkena virus COVID atau bahkan ada yang kehilangan mata pencahariannya karena dampak PPKM. Jika para eksekutif dan legislatif berpikir bahwa COVID ini sangat berbahaya, maka harus jadi prioritas utama. Tunda atau bahkan hapus agenda Formula E, Pekan Olahraga Nasional, Olimpiade, Paralimpiade, dan lain-lain. Dan semoga semua partai oposisi, baik yang berada di daerah atau Dewan Pusat menginterpelasi eksekutif yang masih menjalankan hal yang tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID. Saya sangat setuju dengan partai oposisi, tapi jangan sampai seperti kejadian di negara lain sampai terulang lagi, ketika jadi partai oposisi, mereka menentang kebijakan pemerintah, tapi ketika mereka terpilih, mereka malah melakukan hal yang sama. Jangan sampai seperti kejadian di negara lain, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, partai oposisi secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut, seolah-olah membela rakyat, tapi ketika partai oposisi ini terpilih, mereka pun malah menaikkan harga BBM. Selain itu juga, ada temuan dalam pengadaan rumah DP 0% daerah muncul, rencana anggaran belanja daerah dan pusat yang masih terjadi kesalahan, seperti pegawai negeri yang sudah mati malah tetap menerima gaji dan seterusnya. Kesalahan ini terlalu sering terjadi, baik terjadi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Ada bantuan desa fiktif, catatan KTP dan sensus penduduk yang amburadul dan masih banyak kesalahan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pusat. Banyak anggaran daerah maupun pusat yang hilang sia-sia karena pekerjaannya fiktif tapi dananya diambil oleh oknum yang jahat. Dan semoga ini menjadi pintu masuk BPK atau bahkan KPK untuk menyelidikinya. Intinya Indonesia butuh oposisi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, dan semoga partai oposisi konsisten dan terus berjuang untuk rakyat. Dan semoga partai dan orang terpilih sebagai legislatif dan eksekutif itu lebih peka dan menjalankan semua aspirasi dari seluruh rakyat. Semoga cepat berlalu pandemi ini. Yang sakit semoga lekas sembuh.
Semoga diberikan kebaikan, baik yang meninggal ataupun keluarga yang ditinggalkan. Amin.